Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Rekor sempurna Real Madrid akhirnya terhenti setelah kalah telak 2-5 dari Atletico Madrid pada derby Madrid di Wanda Metropolitano, Sabtu, 27 September 2025, malam waktu Indonesia Barat. Laga panas penuh gengsi itu menghadirkan drama gol, dengan tuan rumah tampil lebih klinis di babak kedua. Robin Lenormand membuka keunggulan Atletico pada menit ke-14, namun Madrid sempat membalikan keadaan lewat gol Kylian Mbappe di menit 25, dan Arda Güler di menit 36. Meski begitu, momentum berubah ketika Alexander Sørloth menyamakan skor 2-2 pada injury time babak pertama. Memasuki paruh kedua, Los Colchoneros tampil semakin percaya diri. Julian Alvarez menjadi bintang dengan 2 gol beruntun, pertama lewat eksekusi penalti di menit 51, kemudian tendangan bebas indah di menit 63. Antoine Griezmann menutup pesta tuan rumah dengan gol di menit akhir, memastikan kemenangan derby paling meyakinkan Atletico dalam beberapa tahun terakhir. Bagi Real Madrid, hasil ini menjadi kekalahan pertama musim 2025-26 setelah 6 kemenangan beruntun di La Liga. Los Blancos masih memimpin klasemen dengan 18 poin, namun posisinya terancam jika Barcelona mengalahkan Real Sociedad. Pelatih Xabi Alonso menegaskan bahwa kekalahan ini harus dijadikan pelajaran penting agar tim segera bangkit, menganalisis kesalahan, dan kembali ke jalur permainan terbaik mereka. Kemenangan ini menjadi bukti kekuatan tim Diego Simeone di derby Madrid, sekaligus menunda catatan tak terkalahkan Real Madrid musim ini. Xabi Alonso harus merasakan kekalahan perdananya sebagai pelatih Real Madrid setelah timnya tampil buruk di laga derby. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Alonso tidak menutupi kekecewaannya dan mengakui bahwa Los Blancos kalah dengan pantas. Ini adalah kekalahan pertama kami, dan rasanya sangat menyakitkan. Kami merasa bertanggung jawab atas hasil ini, ujarnya. Menurut Alonso, performa timnya jauh di bawah standar. Ia menilai Madrid gagal dalam semua aspek, tidak mampu mengalirkan bola, kalah dalam duel, serta minim menciptakan peluang. Kami buruk dalam segalanya. Kami tidak bisa menyusun umpan, tidak bisa memenangkan duel, dan tidak bisa menciptakan peluang, tegasnya. Meski demikian, Alonso tetap mencoba mengambil sisi positif dari kekalahan ini. Ia menyebut hasil ini sebagai setback positif, yang bisa menjadi pelajaran penting bagi perjalanan Madrid musim ini. Sang pelatih menekankan bahwa tim harus segera bangkit, menganalisis kesalahan yang terjadi, dan kembali pada jalur permainan terbaik mereka. Ia juga menyoroti masalah tekanan lawan yang tidak mampu diantisipasi anak asuhnya. Madrid gagal merebut bola di area lawan dan kehilangan keseimbangan permainan. Kami tidak cukup berkompetisi pada level yang diharapkan, sementara rival bermain di level yang lebih tinggi. Musim masih panjang, tapi kami harus segera meningkatkan level permainan kami, tambahnya. Rekor sempurna Real Madrid akhirnya terhenti setelah kalah telak 2-5 dari Atletico di Wanda Metropolitano. Kekalahan ini menjadi peringatan keras bagi tim asuhan Xabi Alonso dan bahan evaluasi untuk menjaga stabilitas musim. Sorotan utama bukan pada absennya pemain, melainkan pada kesalahan individu dan kurangnya disiplin kolektif. Lini belakang beberapa kali gagal menjaga organisasinya sehingga memberi ruang bagi Julian Alvarez dan Alexander Sørloth. Komunikasi yang lemah dan fokus yang turun membuka celah yang dimanfaatkan lawan. Terlihat masalah intensitas duel dan penguasaan ruang. Madrid sering kalah dalam perebutan bola di area berbahaya dan gagal memulihkan penguasaan di sepertiga akhir. Setelah sempat unggul 2-1, tim kehilangan kendali ritme permainan, keputusan individual yang kurang tepat mempercepat runtuhnya struktur tim. Di fase menyerang, ketergantungan pada aksi individu menjadi catatan. Kylian Mbappe masih produktif, tetapi variasi penyerangan minim, Vinicius belum konsisten, dan kombinasi antar lini belum optimal. Franco Mastantuono dan Arda Güler menunjukkan potensi, namun kolektivitas harus ditingkatkan. Xabi Alonso menilai kekalahan ini sebagai pelajaran. Prioritas perbaikan, disiplin defensif, komunikasi lini belakang, intensitas duel, dan variasi serangan lewat rotasi posisi serta kombinasi antar pemain. Dengan evaluasi cepat dan koreksi taktik, Madrid masih berpeluang bangkit dan kembali ke performa terbaik mereka.
Real Madrid mendapat kabar buruk usai kekalahan 2-5 dari Atletico Madrid. Bek andalan mereka, Eder Militao, mengalami cedera pergelangan kaki kiri setelah benturan keras dengan Alexander Sørloth pada menit awal laga. Meski sempat bertahan hingga babak pertama selesai, Militao akhirnya harus ditarik keluar dan digantikan Raul Asensio. Cedera ini memunculkan keraguan besar mengenai ketersediaannya untuk pertandingan Liga Champions melawan Kairat Almaty. Menurut laporan Diario AS, keputusan akhir akan diambil dalam beberapa jam ke depan, sebelum tim berangkat ke Kazakhstan. Militao terlihat tertatih-tatih saat meninggalkan lapangan, sehingga kekhawatiran kian meningkat di kalangan Madridistas. Kondisi ini menjadi pukulan telak bagi Real Madrid, terutama karena sektor pertahanan sedang dalam situasi krisis. Antonio Rudiger baru akan kembali Desember, David Alaba masih berjuang dengan kebugarannya, sementara Asensio belum menunjukkan performa meyakinkan. Kehadiran Militao selama ini krusial sebagai partner Dean Huijsen di jantung pertahanan. Xabi Alonso kini menghadapi dilema besar, apakah memaksakan Militao dengan risiko memperparah cedera, atau mencari solusi darurat di lini belakang. Situasi ini bisa berpengaruh signifikan terhadap stabilitas tim, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Jika Militao absen, Real Madrid dipastikan harus mengandalkan kombinasi pemain muda dan rotasi taktis, yang tentu akan diuji habis-habisan oleh jadwal padat musim ini. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!